Yang Tua Jimo mengalami peningkatan aura kekuatan di dalam tubuhnya, sehingga menyebabkannya pun menunjukkan ketengilannya pada Wang Lin. Jimo Tua pun segera menatap Wang Lin dengan tatapan ganasnya, tetapi bukannya melakukan buah kuantum melawan Wang Lin, Jimo Tua pun malah memilih untuk ngibrit kabur darinya. Dengan segera meningkatkan kecepatan penerbangannya, ia pun melesat terbang meninggalkan Wang Lin tanpa sedikit pun melihatnya di belakang. Namun baru saja Jimo Tua melesat terbang meninggalkan Wang Lin, Wang Lin pun spontan mengungkapkan keganasan di raut wajahnya saat tiba-tiba matanya pun memancarkan sinar cahaya merah diikuti kilatan petir merah yang dikeluarkan darinya. Dengan itu pun tanpa basa-basi melesat ke arah Jimo Tua, sehingga Mbak Jimo Tua pun yang terkena serangan kilatan petir merah ini, tubuhnya pun tanpa diduga tiba-tiba menegang, jatuh secara suram dari langit. Dalam kondisi tubuhnya secara mengerikan sudah tak utuh lagi akibat serangan tambahan dari bendera pembatasan yang dilesatkan Wang Lin. Pasca memakatkan Jimo Tua, Wang Lin pun segera menyerap tas penyimpanannya yang segera jatuh di tangannya, dan tubuhnya melintas menghilang dari TKP-nya, muncul kembali di sebelah 4 boneka mistik milik Jimo Tua sebelumnya yang tiba-tiba berhenti bergerak pasca kematian Tuwir Gemoy itu. Sebelum kemudian ia memandang mereka beberapa kali sembari berpikir sejenak. Dengan setelah memikirkan hal ini, ia pun perlahan mencari sebuah benda yang diperuntukkannya untuk menjinakkan keempat boneka mistik ini melalui tas penyimpanan milik Jimo Tua, dan pada akhirnya menemukan sepotong batu giok berisi metode untuk memurnikan keempat boneka itu. Saat setelah membaca metode di dalam batu giok itu, Wang Lin pun membentuk segel di tangannya. Dengan ketika segel itu berhasil terbentuk, energi cahaya emas pun muncul. Dengan itu masing-masing segera ditembakkannya ke dahi keempat boneka itu, dan tiba-tiba keempatnya pun segera berubah menjadi sekumpulan asap yang langsung memasuki ke dalam tas penyimpanannya. Dengan setelah menjinakkan serta menyimpan keempat boneka itu, Wang Lin pun melanjutkan lagi perjalanannya saat segera ia melompat kembali ke atas binatang roh nyamuk raksasanya sebelum pada akhirnya dengan cepat melesat terbang OTW menuju sekte Hehuan. Dan sementara Wang Lin OTW menuju sekte Hehuan, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP sekte Hehuan berada. Yang mana pada saat ini, di dalam sekte Hehuan, leluhur kepala sekte Hehuan bernama Ying Yang Tua kali ini sedang berjalan mondar-mandir di aula utama dengan mode tangan di belakang punggungnya. Di balik kerisauan di wajahnya, tampak tak bisa mengambil sebuah keputusan. Dan di dalam aula utama kali ini, ada juga 3 anggota sekte yang didominasi 2 wanita dan 1 pria, tanpa sedang menunjukkan kerisauannya dengan ketiganya ternyata merupakan praktisi Nation Soul. Salah satu wanita itu pun yang mengenakan jubah kuning spontan bereaksi dan menanyakan pada Ying Yang Tua mengenai sang pembantai akhir-akhir ini viral membantai seluruh keluarga Teng yang apakah tingkat kultivasinya menyentuh tahap Nation Soul. Saat Ying Yang Tua pun membenarkan pertanyaan dari si wanita berjubah kuning itu dengan juga memberitahukan mengenai kengerian dari Wang Lin sang pembantai itu yang membuatnya pun mengingatkan mereka untuk tak sedikit pun meremehkannya. Menyebabkan wanita berjubah kuning itu beserta kedua lainnya pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keheranan di balik ketegangan yang terpancar di raut wajahnya. Sebelum kemudian salah satu pria yang merupakan seorang pria parubaya di antara ketiga praktisi Nation Soul itu mengusulkan sebuah saran kepada Ying Yang Tua agar sekte Hehuan mereka terhindar dari pembantaian Wang Lin untuk mengusir keluar semua para anggota keluarga Teng dari wilayah sekte mereka. Saat Ying Yang Tua pun yang mendengarnya spontan menunjukkan kekurang tarikannya akan hal itu, sebab jika sekte Hehuan mereka melakukan tindakan gak ngotak itu, kemungkinan itu sama saja membuat permusuhan dengan keluarga Teng. Terlebih lagi dengan kekuatan Nation Soul tahap akhir yang dimilikinya saat ini, ia pun masih menunjukkan kepesimisan dirinya yang tua itu masih tak sanggup untuk melakukan adu mekanik melawan pemimpin keluarga Teng, yaitu Teng Huayuan. Mendengar ini, ketiga praktisi Nation Soul pun masing-masing spontan terdiam membisu tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun, sehingga membuat sisi ruangan aula pun menjadi sunyi senyap. Sebelum kemudian itu pun dipecahkan lagi oleh Ying Yang Tua saat ia memberitahukan untuk tak mencari masalah sedikit pun dengan Teng Huayuan, sebab sang pemimpin gila dari keluarga Teng itu dikenal dengan sifat pendendamnya, dan jika mereka kali ini mengusir keluarga Teng itu sama saja menimbulkan masalah cukup besar padanya. Yang oleh sebab itu merasa dirinya memiliki cara untuk mengatasi pembantaian brutal dari Wang Lin tanpa mengusir keluarga Teng dari wilayah sektenya. Ying Yang Tua pun segera memerintahkan si pria parubaya itu untuk mengirim perintah membuka semua formasi pertahanan sekte mereka kepada semua anggota sekte. Menyebabkan si pria parubaya itu pun yang mendengarnya spontan mengungkapkan ekspresi tertegun di wajahnya. Sebelum kemudian ia pun mengungkapkan kesetujuannya akan perintah itu.
Gak segera ia melesat pergi keluar dari dalam aula, membunyikan lonceng peringatan dari sekte sebagai tanda mengumumkan kepada semua anggota sekte untuk berkumpul. Saat setelah lonceng ini berbunyi, semua anggota sekte Hehuan pun berbondong-bondong segera berkumpul menuju TKP luar aula utama, dan masing-masing dari mereka segera duduk bersila membentuk sebuah formasi pertahanan yang ditujukan untuk melindungi seluruh penjuru wilayah sekte Hehuan. Tapi tanpa diduga, baru saja formasi pertahanan itu terbentuk. Pada saat ini di atas langit sekte Hehuan, seekor binatang roh nyamuk raksasa pun muncul di sana. Dengan di atas kepalanya kali ini berdiri seorang pemuda tampan berambut putih, memiliki penampilan sangat nan ganas. Yang ternyata pemuda tampan berambut putih itu siapa lagi kalau bukan Wang Lin. Wang Lin pun kemudian menatap sekte Hehuan di bawahnya dan bisa merasakan bahwa ada formasi pertahanan yang terbilang sangat kuat, melampaui semua formasi pertahanan yang pernah dilihatnya di lembah Wupeng dan sekte Tiando waktu itu. Sebelum kemudian tatapannya pun melesat ke arah seorang pria tua di bawahnya, yang ternyata itu adalah Ying yang tua, dan menyuruhnya untuk membuka formasi pertahanan yang dibentuk sektenya ini, sebab jika hal itu tak dilakukannya, ia pun mengancam akan membumi hanguskan seluruh penjuru wilayah sektenya sampai bahkan membantai semua para anggotanya. Setelah Wang Lin melontarkan ancamannya itu, yang tua pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutan bercampur kepanikan di wajahnya. Dengan tak menyangka Wang Lin akan bertindak sangat barbar di wilayah sektenya, tetapi dibalik ketakutan plus kepanikan yang dialaminya ini, yang tua pun mencoba untuk membuangnya. Dengan kemudian ia menanyakan pada Wang Lin mengenai gerangan maksud kemunculan batang hidungnya datang ke wilayah sektenya ini. Saat Wang Lin pun hanya menunjukkan mode diamnya tanpa mau melontarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan dari Ying yang tua itu, melainkan ia tiba-tiba menunjukkan sifat barbar dan brutalnya. Dengan segera memunculkan kilatan petir merah di matanya, ia pun tanpa ampun langsung melesatkannya ke arah formasi pertahanan yang dibentuk para anggota sekte Hehuan itu. Saat itu pun segera menghantam formasi itu yang mengakibatkan 10 anggota sekte Hehuan terkena dampak serangan kilatan petir merah ini secara suram langsung mokat di tempat. Sebelum kemudian Wang Lin pun menanyakan dengan nada suara dinginnya tanpa menunjukkan gertakannya pada Ying yang tua mengenai dirinya yang apakah masih tak berniat membuka formasi pertahanan sektenya. Saat Ying yang tua pun hanya menunjukkan tawa dinginnya tanpa berniat mengucapkan sepatah kata pun, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya semakin menunjukkan kebrutalannya. Dengan segera ia sekali lagi meluncurkan kilatan petir merahnya ke arah formasi pertahanan, mengakibatkan lebih dari 100 para anggota sekte Hehuan yang terkena dampak serangan itu pun langsung mokat di tempat. Sampai pada akhirnya ketika pembantaian yang dilakukan Wang Lin terhadap para anggota sekte Hehuan menyentuh ribuan anggota, dan Wang Lin membentuk sebuah bola api cahaya merah yang sangat badas di atas langit. Ying yang tua pun yang sebelumnya berlagak tengil akhirnya menunjukkan rasa takutnya juga saat segera ia melontarkan teriakan kerasnya pada Wang Lin untuk menghentikan tindakan brutalnya menghancurkan sekte Hehuannya ini, dan ia juga berjanji akan membuka formasi pertahanan sektenya serta tak akan peduli lagi mengenai keluarga Teng. Setelah melontarkan teriakan kerasnya itu, ia pun segera mengeluarkan sepotong batu giok yang dengan cepat menyerap semua energi spiritual di dalam formasi pertahanan, sehingga membuat formasi pertahanan itu pun pada akhirnya menghilang. Sebelum kemudian pasca membuka formasi pertahanannya itu, ia pun segera melesatkan tatapannya ke arah Wang Lin di langit dan memberitahukan padanya mengenai letak TKP dari para anggota keluarga Teng yang saat ini berada di aula utama sekte. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya bergegas OTW pergi menuju aula utama mencoba melakukan pembantaian terhadap para anggota keluarga Teng itu. Dengan setelah beberapa menit melakukan pembantaian, Wang Lin pun akhirnya kembali keluar dari dalam aula itu membawa ratusan mayat para anggota keluarga Teng yang telah dibantainya di atas binatang roh nyamuknya, sehingga menyebabkan para anggota sekte Hehuan termasuk Ying yang tua melihatnya spontan menunjukkan ekspresi terkejut terheran-heran di wajahnya dengan tak menyangka pemuda brutal itu dapat secara edan membantai ratusan anggota keluarga Teng hanya dalam hitungan menit. Namun di bawah keterkejutan kelompok Ying yang tua, Wang Lin pun memilih untuk mengabaikannya. Dengan setelah misinya sukses membantai para anggota keluarga Teng di wilayah sekte Hehuan ini, ia pun memutuskan untuk pergi. Namun tanpa diduga, tepat baru saja Wang Lin berniat untuk pergi, sebuah suara yang memanggilnya pun tiba-tiba terdengar dari alun-alun sekte. Mendengar suara tua ini, Wang Lin pun segera melesatkan tatapannya menuju ke arah TKP suara itu, hanya untuk menemukan seorang pria parubaya yang tampak sangat lemah menatapnya di arah kejauhan. Sebelum kemudian Wang Lin pun yang merasakan perasaan akrab ketika melihat pria tua ini bergegas melesat menuju TKP-nya untuk segera menatapnya dan menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah mengenalinya.
Saat pria tua itu pun hanya menunjukkan sifat ragu-ragunya dengan kemudian memberitahukan pada Wang Lin bahwa ia merupakan seorang junior masa lalunya yang telah membawanya kembali ke sebuah wilayah sekte. Sontak saja mendengar hal ini, tubuh Wang Lin pun spontan mengalami tremor hebat dan teringat dejavu kejadian masa lalu yang membuatnya pun pada akhirnya tahu mengenai siapa sebenarnya pria tua ini yang ternyata merupakan saudara Zhang senior masa lalunya, sehingga membuatnya pun yang mengetahui hal ini dan tak mau percakapan mereka diketahui oleh para anggota sekte Hehuan pun memutuskan untuk meninggalkan wilayah sekte Hehuan dan membawa pergi senior Zhang ke sebuah tebing yang berada ratusan kilometer jauhnya. Dengan setelah sampai di sana, Wang Lin pun menatap senior Zhang dengan raut wajah sedihnya dan menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah baik-baik saja serta bagaimana sekarang mengenai keadaan dari sekte Hengyu. Saat senior Zhang pun bilang bahwa kondisinya dalam keadaan baik-baik saja, tapi dengan keadaan sekte Hengyu, ia sama sekali tak tahu akan hal itu sebab ia selama bertahun-tahun belum balik kampung ke sekte itu. Mendengar ini, Wang Lin pun spontan terkejut dan kemudian menunjukkan rasa penasarannya dengan menanyakan kepada senior Zhang mengenai dirinya yang mengapa saat ini berada di sekte Hehuan ini, terlebih lagi dengan kultivasinya saat ini yang mengapa sangat berantakan dengan energi spiritualnya yang sangat lemah. Saat senior Zhang pun tersenyum suram dan kemudian menceritakan pada Wang Lin mengenai dirinya yang mengapa secara membagongkan terdampar di sekte Hehuan ini. Yang mana pada saat itu, setelah Wang Lin pergi dan tak pernah kembali, para leluhur pun menaruh semua fokus mereka kepadanya dan menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan level kultivasinya bertujuan menjadikannya kuat sebagai harapan bangsa sekte. Namun merasa tak enakan atas usaha yang dilakukan para leluhur ini, ia pun memutuskan untuk melakukan peningkatan kultivasinya itu secara mandiri dan memutuskan meninggalkan sekte Hengyu dengan harapan mencapai kultivasi Nesensol yang diperuntukkannya untuk suatu hari membangun kembali kejayaan dari sekte Hengyu. Tetapi secara membagongkan, ketika melakukan perjalanan mengembaranya itu, ia pun tak sengaja bertemu seorang gadis dari sekte Hehuan yang secara membucinkan menimbulkan benih-benih cinta padanya.